Kasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. 2 minggu yang lalu hujan, sepi banget. Cuman hanya beberapa orang yang hadir. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan beri cuaca yang begitu cerah sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di tempat ini. Semua pasti sudah kangen ya, sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya. Semua kita pasti punya masalah. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau kita mau hadir pada malam ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan akan melawat kita satu demi satu. Amin. Kita mau hadir di tempat ini karena kita mau menerima undangan dari Tuhan sendiri. Berbahagialah kita yang boleh hadir menerima undangan Tuhan. Coba katakan kiri kanan, kamu adalah orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu, karena kita orang yang berbahagia, kita mau angkat suara yang terbaik buat Tuhan kita. Mau? Mau? Angkat suara yang kencang. Saya minta, biar nanti kita nyanyi dulu lagu ini ya sekali. Nanti baik pertama, saya minta bapak-bapak yang angkat suara. Nanti baik keduanya, ibu-ibu yang angkat suara. Ya? Yuk, kita mulai. Angkat suara kita semua buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Katakan berlaku, tak bertobat diri, tapi dia sanggup gerakkan kamimu, menarik raga tangan bersukacita. Tak bertobat diri, tapi dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuasa berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, pada nama kita. Nyanyi bagi-Nya. Bapak-bapak yang angkat suara. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan seruanmu, tak bertobat lagi, bagi Dia sanggup. Gerakkan kamimu, menarik raga tangan bersukacita. Tak bertobat diri, bagi Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuasa berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, pada melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Bersorak-sorai yang terbaik untuk kita, karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Mari kita tundukkan kepala. Kasih Tuhan yang sudah melawat kita
membawa kita masuk ke dalam kedamaian, ketenangan, karena kasih-Nya hadir di tempat ini. Mari kita awali persekutuan doa pada malam ini dengan tanda kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas undangan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat hadir berkumpul di sini bersama-sama, ingin menaikkan pujian penyembahan Kami. Kami juga ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh akan meneguhkan kami, yang sungguh-sungguh akan menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu adil, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak memandang bulu, semuanya Kau kasihi. Matahari Kau ciptakan bagi setiap orang yang berkenan maupun yang tidak berkenan di hadapan. Engkau Allah kami yang sungguh penuh dengan keadilan. Untuk itu kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah kami yang penuh kasih setia. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur karena keadilan-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya yang termasuk bagi
bersyukur padamu. Puji syukur kehadapan-Mu Tuhan kami naikkan. Tak putus-putusnya kami naikkan segala syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah setitik pun mengalihkan perhatian-Mu pada kami. Engkau selalu menarik kami kembali saat kami jauh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses kehidupan yang boleh kami alami, yang membuat kami yakin dan percaya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi sampai detik ini kami boleh bernafas gratis dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan proses operasi istri saya ini dan sekarang dia boleh sembuh kembali memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rahmat kesehatan yang Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan penyertaan setiap hari, keselamatan, serta perlindungan yang memberikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas panggilan hati kami pada malam hari ini boleh memuji Kau dalam persetujuan Bapa pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatan untuk melayani bersama saudara-saudari kami dalam persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, bimbingan, dan perlindungan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau lihat betapa Tuhan hati anak-anak-Mu penuh dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Begitu banyak Tuhan berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami terima itu secara cuma-cuma. Rahmat keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami melalui anak-Mu, putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sudah layak dan sepantasnya lah kalau pada malam ini Tuhan kami mau ungkapkan rasa syukur kami kehadapan-Mu Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kehadapan-Mu Tuhan. Karena begitu banyak yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Biarlah pada malam ini Engkau berkenan atas pujian penyembahan kami. Biarlah Kau melihat setiap hati yang hadir pada malam ini. Kau sentuh hati kami yang pada malam ini akan hadir, agar sungguh Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, boleh mengalami kasih-Mu mengalir di tempat ini. Kami sungguh haus Tuhan, kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, limpahkanlah, alirkan kasih-Mu pada malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam ini kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Segala kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin, amin. Ya, Tuhan, kami mau naikkan pujian kami karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah. Kami mau naikkan syukur kami melalui kasih-Mu yang begitu ajaib.
betul. Kau menolong kami dengan kuasa kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, Kau selalu ada dalam kami. Ada di dalam-Mu. Bergerak di hidupku, ya Tuhan. Allah kekuatanku yang memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Allah kekuatanku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Yesus, Kau baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh Bapa, kami boleh merasakan kasih-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami. Sukacita meliputi hati kami saat ini. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau tunduk di hadapan-Mu. Kami mau memandang wajah-Mu. Biarlah Tuhan Kau singkapkan setiap dosa-dosa yang masih menghalangi kami. Biarlah Tuhan, kiranya Kau sendiri yang Maha Rahim mengampuni kami, menguduskan kami, agar kami boleh memandang wajah-Mu dengan hati kami yang sudah Kau sucikan. Kami berkumpul di situ. Kami mau menaikkan pujian pengagungan hanya kepada-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu terus Tuhan mengalir, memenuhi hati kami, memampukan kami untuk berbuat kasih
indahnya hadiratmu. Curahkan kuasa Roh Kudus tempat ini. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan Tuhan
telah mencurahkan rohku atasmu anakku. Percayalah, aku bersertamu senantiasa. Engkau tidak perlu takut dan ragu akan apa yang akan kau ucapkan, karena Roh Kudusmu, Roh Kudus pula yang akan berbicara bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Percayalah bahwa kasihku tak berkesudahan. Bapak mengatakan, hai engkau sekalipun kau berjalan dalam lembah yang paling. Percayalah roh yang ada di dalam lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Janganlah takut, hai anakku. Aku selalu berjalan bersamamu. Terima kasih. Biarlah imanmu yang menyelamatkan kamu. Ya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan menyapa kami, meneguhkan iman kami, menguatkan setiap hati yang saat ini sedang lemah. Kasih-Mu sungguh-sungguh dapat mengubah hati kami yang terpuruk sekalipun. Karena kasih-Mu sungguh tak berkesudahan. Malam ini Tuhan, Kau lihat setiap kami Tuhan, setiap hati yang sungguh-sungguh haus, jiwa kami haus Tuhan akan firman, firman-Mu yang terus akan mengingatkan kami atas setiap kesalahan kami, sekaligus membangun iman kami, membangun pengharapan kami, dan mengubarkan kasih kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau duduk diam Tuhan di hadapan-Mu, lewat anak-Mu yang terkasih, Ibu Emi Jun Tuhan, yang sudah Kau kirim ke tempat ini. Kami percaya urapan-Mu turun saat ini beserta dia. Biarlah Kau pakai seluruh panca inderanya Tuhan, untuk dapat mendekati kami dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sungguh-sungguh boleh mengangkat setiap kami yang saat ini sedang di titik terendah kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Firman-Mu adalah ya dan amin, dan kami akan menerima berkat yang melimpah melalui firman yang akan disampaikan saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat malam semuanya, terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Saya udah terima kasih saya diundang malam hari ini di sini sama Sis Alberta ya, mungkin ya. Dulu saya pernah diundang, tempatnya belum di sini, kalau nggak salah dulu di Ruko ya. Iya, jadi udah lama banget ya saya datang. Terima kasih untuk undangannya. Saya dari komunitas Asia, ini nama saya Emi Yud.
dan saya bersama tim saya sahabat saya terkasih bersama anaknya. Dan saya mungkin tahu juga kemarin baru 2 hari berturut-turut Gracia mengadakan bangunan rohani Katolik dan retrite penyembuhan ilahi. Boleh tahu siapa yang datang dari tempat ini? Banyak ya. Atau DJ, saya terus baca untuk saya terus ya. Terima kasih. Iya tadi malam jadi puji Tuhan saya masih bisa hadir. Sebenarnya capek banget ya mempersiapkannya luar biasa. Gracia itu semua karena tangan Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya punya 1 suami dan 1 anak ya, anak saya yang mungkin yang kalau tadi malam ikut hari Jumat ya ikut KRK, ada kesaksian dari anak saya videonya karena dia nggak bisa datang ke Indonesia, dia dari sana jadi dia kirim videonya aja. Dan itu Alexander Putra adalah sahabat anak saya dari kecil. Tadi kalau dibilang oleh Alberta dalam doanya ada titik terendah. Sebenarnya malam hari ini tuh temanya sama bacaan tadi pagi yang bisa tadi pagi dari Matius 23 ayat 23 sampai 26. Itu intinya adalah tentang keadilan, tentang belas kasih dan tentang kesetiaan sebagai komitmen kita. Nah, tapi nggak tahu kenapa Tuhan mengajak kita malam hari ini. Kok saya disuruh minta, tapi maksud Tuhan di sini malam hari ini minta untuk kita berikan. Jadi kita diberkati Tuhan dengan kasih rahmat yang Dia kasih gratis buat kita untuk kita berikan kembali. Bagi yang kurang mempunyai belas kasih, kurang yang mempunyai keadilan, kurang yang mempunyai kesetiaan dan komitmen, malam hari ini kita minta dan biar malam hari ini Tuhan bakar kita di tempat ini untuk kita berikan api cinta kita kepada banyak orang yang membutuhkan keadilan, membutuhkan belas kasih, membutuhkan kesetiaan, komitmen. Dan untuk itu butuh pengorbanan. Mungkin kalau yang tadi Jumat malam lihat KRK, video anak saya, dia butuh pengorbanan. Tapi saya nggak tahu tadi mendadak apakah harus diputar kalau video itu. Saya kasih ke Alexander Putra untuk datang gimana. Kita buka dulu Matius 23 ayat 23 sampai 26 yang itu bisa pagi pasti udah tahu ya. Matius 23 ayat 23 sampai 26 ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan, yaitu yang satu yang harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lalu hai kamu para pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Unta gede banget ya, unta bisa kita telan, tapi begitu nyamuk kita pes gitu ya di situ. Terus di ayat 25, celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerak besar. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikian sabda Tuhan malam hari ini. Terpujilah Kristus. Jadi inti dari bacaan ini sebenarnya Tuhan Yesus itu pada zaman itu sebel banget, kesel sama orang-orang Farisi yang hanya melakukan hukum-hukum Taurat yang hal-hal kecil yang mereka lakukan, misalnya mereka kasih persembahan, mereka kasih perpuluhan, tapi mereka berbuat banyak ketidakadilan buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi seolah-olah mereka tuh ya mungkin kalau kita tahu pamer juga, wah saya udah melakukan ini, udah melakukan itu, tapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukan keadilan yang harusnya mereka berikan. Keadilan itu bagi orang yang membutuhkan, yang harusnya kadang-kadang kita sering nyumbang sana sini. Pernah nggak kita kepikir mungkin pembantu kita, supir kita yang ikut kita 24 jam tiap hari lebih membutuhkan sumbangan daripada orang lain. Kadang-kadang kita nggak kepikir, kita cuma nyumbang ya, kita kasih aja deh sumbangan 200.000 sama orang lain yang di luar sana yang nggak ikut kita 24 jam, kita bisa kasih lebih banyak. Itu
itu satu ketidakadilan atau memihak. Di situ ketidakadilan itu artinya kita tidak boleh memihak kepada yang satu, bedain dengan yang lain, ya kan? Terus kita melakukan kasih yang harusnya kita berikan dia belas kasih, kita tidak berikan dia belas kasih. Lalu yang ketiga adalah tentang kesetiaan. Kadang-kadang pernah nggak kepikir di jalanan kan suka banyak badut ya, tiba-tiba aja nih saya ingat badut. Suka nggak kita kepikir, terus dia bawa anak kecil, dieksploitasi, kita pikir gitu kan, udahlah nggak usah kasih lah, itu anak kecilnya cuma dia peramat. Ada nggak kadang-kadang pikiran kita begitu? Tapi pernah nggak kita minta hikmat sama Tuhan? Ketika di lampu merah ketemu badut itu, siapa tahu yang diajaknya memang benar-benar anaknya yang nggak bisa ditinggalkan di rumah, harus dia bawa. Kadang-kadang saya sore-sore jam 6 itu melihat badut itu ya, saya punya feeling kadang-kadang tidak semua badut yang di tengah jalan itu berpura-pura. Anak itu dia bergendong dengan penuh cinta, udah hampir 6:30 malam. Kayaknya dia udah terhuyung-huyung, udah berat banget gendong anak itu. Badut itu kan bajunya itu berat banget. Cobain aja kita 1 jam berdiri di tempat panas, pakai baju badut itu, kuat nggak kita? Terus orang menghakimi, alah itu cuma pura-pura, mungkin pura-pura, tapi daripada dia korupsi. Sementara kalau kita lihat pejabat-pejabat banyak sekali yang korupsi, cuma paling ayam nenek-nenek hukumnya minta ampun luar biasa. Sementara kita lihat pejabat-pejabat kita banyak sekali yang lewat aja gitu loh. Kami suka pelayanan di penjara juga kita lihat lewat aja gitu. Ya, kayak contohnya anak rohani saya yang masuk penjara, dia dihukum, hukumannya banyak sekali ya dia. Tapi dia tuh udah kayak reunian kalau penjara, karena dia residivis. Residivis bolak-balik masuk penjara, jadi kalau dia masuk penjara itu udah kayak temannya semua, ya kan? Dia kira-kira di dalam penjara kalau tempatnya enggak. Dia bisa keluar beli sabu, nanti dia dikasih duit banyak, dia kurirnya orang Nigeria di dalam. Nanti dia bisa bawa pizza dari Pizza Hut atau apapun, sabunya udah di dalam. Sabu maksudnya orang pakai drugs gitu ya, sabunya. Dia enggak adil enggak adil. Sementara orang yang nyolong ayam nggak bisa berkeliaran di dalam penjara. Tapi buat yang punya uang, mereka buang aja yang pakai AC. Adilkah itu? Nggak adil banget gitu. Dan Tuhan minta malam hari ini kita jangan kayak orang Farisi ini. Tuhan Yesus bilang, ayo kamu berbuat adil, jangan memihak sana sini. Kadang-kadang kita suka nutut sama Tuhan, oh Tuhan saya udah begini, kok nggak adil banget. Sekarang saya mau tanya, saya waktu itu pernah diperhadapkan seorang Romo bilang, waktu itu saya mengalami suatu ketidakadilan. Saya ngomong sama Romo kira-kira 2 bulan yang lalu di biara Karmel, itu biara pertapaan di Bandung. Romo, kayaknya gak fair banget saya menghadapi ketidakadilan. Terus Romonya bilang gini mas saya, menurut kamu nanti malam kamu pulang, saya kebetulan nginepnya di dekat Susteran Karmel. Siapa yang pernah ke Bandung ada Susteran Karmel di situ. Biara dari guest house saya ke sana cuma 5 menit jalan kaki. Terus dia bilang, nanti malam kamu balik nih ke guest house kamu tulis nih, menurut kamu apa sih yang adil itu dan tidak adil itu di mata Tuhan? Pokoknya saya masih diperlakukan, kayaknya saya merasa nggak adil, nggak fair Romo. Terus Romo kasih contoh, jawab sendiri di ibu-ibu bapak-bapak ya. Ada seorang ibu punya 2 anak. Anak pertama sehat walafiat. Anak kedua dari lahir sampai 7 tahun sakit terus. Gak ada bayi-bayinya tuh anak. Makin tahun makin sakit, makin tahun makin sakit. Otomatis sang ibu memperhatikan yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Yang nomor 2. Padahal pada saatnya ketika 7 tahun game itu anak mati, anak meninggal. Terus Romonya nanya saya, menurut kamu kakaknya komplain nggak? Iya komplain, emang komplain katanya. Ini ibu nih yang konseling sama Romonya. Terus Romonya tanya saya, menurut ibu yang gak adil nggak ibu tersebut? Adil nggak nih terhadap anak yang nomor 2 atau nomor 1? Saya bilang justru keadilan itu diperlukan oleh anak yang nomor 2. Karena yang nomor 2 itu sakit, butuh penanganan khusus. Bukan ibunya nggak sayang sama yang nomor 1, tapi yang nomor 1 kan sehat walafiat. Mau makan tinggal ngambil, mau misalnya mau beli GoFood, ibunya tinggal kasih jajan udah bisa beli GoFood. Anak ini terkapar lumpuh. Bukankah
keadilan itu harus diberikan kepada si kecil itu, bukan ke yang nomor 1 itu. Kalau secara logika pasti si nomor 1 berbilang, mama gak adil buat saya, kenapa yang disayang adik terus gitu kan. Tapi sebenarnya mamanya berbuat keadilan. Keadilan itu yang harus didapatkan oleh anak yang nomor 2. Kalau secara gamblang kita lihat kayaknya gak adil ya, padahal adil loh ibunya. Terus Romonya nanya lagi, anak yang hilang, udah tau semua dong anak yang hilang, si bungsu sama si sulung. Terus yang satu kan foya-foya tuh. Terus yang satu ngomel kan, protes kan ke bapaknya, apa? Oh dia pulang malah dikasih baju, dikasih makan, di pesta kan. Gak adil, secara gamblang gak adil. Sebenarnya yang perlu mendapatkan keadilan yang mana? Yang foya-foya. Walaupun dia bejat, tapi dia melakukan satu action, dia pulang ke rumah bapaknya. Dan ketika dia pulang ke rumah bapaknya, apapun situasinya di titik terendah apapun, si bapak memeluk dia. Keadilan itu yang memang harus didapatkan oleh si kecil itu. Ketika itu, saya jadi kesaksian nih. Di sini suami istri nggak pernah berantem coba ya? Hah? Ada yang nggak pernah berantem? Menurut ya, dari 2 perut ibu yang berbeda, saya dilahirkan oleh ibu A dan suami saya oleh ibu B. Kan 2 perut yang berbeda nih. Dua manusia di dalam kekurangan dan kelebihan dari 2 ibu yang berbeda dong. Ya kan kalau kawin ibunya berbeda dong orang tuanya kan. Harus tinggal satu atap tuh. Wih selamat bahagia ya. Padahal itu selamat memulai hidup yang greng-greng gitu ya kan ya. Semuanya awalnya indah. Kebetulan saya sama suami saya itu satu kelas. Saya sarjana hukum, dia sarjana hukum. Supaya kan satu rumah kalau sama-sama sarjana hukum punya argumen. Saya lawyer, dia notaris. Jadi kalau saya ribut, nanti suami saya tunjuk besok aja di pengadilan kalau mau ribut, jangan di sini gitu kan. Begitu dia cerewet, besok aja kalau bacain akte lo boleh cerewet. Nah jadi kan begitu kan sebenarnya. Nah tapi kan harus ada sosok yang mengalah nih ceritanya. Terus pokoknya suami saya udah bertobat sih. Dia udah mau bicara gitu ya sejati ini mau terus saya bilang, Romo, pokoknya saya diperlakukan, saya merasa gak adil, unfair saya bilang gitu, gak adil. Terus itu Romonya bilang, pokoknya nanti kalau pulang, dia bilang, siapa yang adil, siapa yang diperlakukan adil? Saya Romo. Terus waktu Romonya bercerita anak yang umur 7 tahun dengan anak yang hilang tadi, saya jawab langsung, saya seperti dikasih penglihatan sama Tuhan. Romo gak usah nunggu nanti malam. Saya jawab sekarang Romo, bahwa saya sebenarnya diperlakukan adil oleh Tuhan. Tadi kan saya bilang saya diperlakukan adil. Kenapa? Saya diperlihatkan satu penglihatan sama Tuhan. Ketika suami saya masih kecil beberapa tahun, dia kehilangan masa kecilnya. Antara umur 3 sampai 7 tahun dia kerjanya nangis terus di bawah meja. Saya dikasih penglihatan, saya kira cuma kepres sama mamanya. Ternyata suami saya setiap kali diseret sama mamanya dalam keadaan dia menangis. Dia sendiri nggak ngerti kenapa menangis. Kalau sekarang namanya ADHD atau Asperger itu ya, jenis yang pintar. Suami saya jenis yang pintar. Jadi dia tuh banyak sekali maunya. Jadi nanti kalau nangis mamanya kasih teh manis katanya. Mamanya baru mau kasih teh manis, dia udah nggak mau. Susu katanya. Maminya balik lagi, masih lagi susu kan? Nggak mau susu, lama-lama dikempel kan maminya kan berkebutuhan. Ya, dulu kan nggak ngerti, zaman dulu kan nggak ngerti. Tapi dalam penglihatan saya, itu suami saya bukan dikampel loh, diseret setiap pagi dan dimasukkan ke dalam kamar dan dikunci kamar itu berjam-jam. Dan ketika saya tanya sama suami saya, iya, saya berjam-jam ditaruh di dalam kamar dan saya selalu menempelkan pipi saya di pintu kamar. Kenapa kamu tempelkan? Saya berharap ada orang yang berani membukakan pintu. Ada nggak yang berani buka? Nggak ada yang berani. Dan mamanya cerita sama saya, kalau mamanya buka itu kamar, itu spray udah dirobek-robek sama suami saya. Itu kan ungkapan emosi dia nggak ada orang yang bisa mengerti dia ketika dia nangis teriak-teriak, dia minta tolong, nggak ada orang yang berani membukakan pintu. Dapat kasih sayang nggak dia? Enggak. Sementara saya adalah anak pertama, cucu pertama, penuh perhatian, penuh kasih sayang, disayang sama tante-tante saya, sama mami papi saya, sama oma-opa saya, karena saya anak pertama, cucu pertama, ponakan pertama. Berarti yang tidak mendapatkan keadilan adalah suami. Saya mau nyalain mertua saya, nggak bisa. Mertua saya itu baik, cuma orangnya nggak sadaran.
mertua saya pun mendapatkan ketidakadilan. Ketika dia lahir, jadi mamanya suami saya tadi yang sekarang suami saya, itu saya lihat dikasih penglihatannya. Saya kira kan cuma dicepres, karena mama atau ipar saya cerita dia dicepres. Ternyata dia diseret dan masukin kamar. Dan itu terjadi bertahun-tahun, beberapa kali. Lalu mertua saya merasa dia pun butuh keadilan. Kenapa? Ketika mertua saya lahir dari rahim ibunya, pasti ibunya tahu mertua saya bibirnya robek, sumping. Langsung mamahnya, jadi omanya suami saya, nggak mau pegang dan tidak mau, sepertinya kasarnya nggak mau ngakuin. Mertua saya ini dibawa lari sama adik mamanya ke rumah sakit lain untuk dicari. Bisakah dia memberikan kasih sayang kepada suami saya? Nggak bisa, karena dia pun nggak mendapat kasih sayang dari mamanya. Lahirlah anak kedua, kebetulan mertua saya keluarga suami saya Indo-Belanda, Chinese Belanda Solo. Jadi ibu nggak tahu keluarga apa ya, campur-campur. Sementara saya orang Batak. Nah terus jadi mertua saya itu mau minta, kebetulan mereka kalau yang pernah ke Solo punya toko roti namanya Babar Setu. Jadi dari tahun 18 sekian lah. Jadi keluarga yang sangat mampu. Jadi kalau mertua saya mau minta apa aja secara materi dikasih, tapi secara touch dia nggak dapat. Jadi mertua saya dilahirkan khawatir terus dan nggak pernah mendapatkan touch dari mamanya. Akhirnya suami saya lahirnya sebagai suami yang khawatiran, dan suami saya pun nggak dapat touch dari mamanya. Lingkaran setan kan, ya begitu kan. Jadi sebenarnya yang mendapat waktu saya merasa nggak fair, kok suami gue nggak perhatian banget sih, kok blablabla gitu kan ya. Kayaknya gue nggak adil banget gitu loh. Kayaknya nggak adil sekali gitu lah. Karena saya kebetulan saya orang Batak, jadi kalau saya kerja tuh tek gitu kan. Kalau suami saya tuh ada kalau suami saya tuh karena ada Jawanya, jadi slowly but sure gitu ya, lempeng tapi yakin pasti. Kalau saya gitu, jadi kadang-kadang kita nggak cocok gitu kan. Jadi seperti itu. Ya udah itu referensi dari wanita di Bali itu sudah ada kesaktiannya kan ya. Jadi akhirnya saya bisa menerima, saya malah nangis. Aduh Tuhan, saya bilang, Tuhan, ya ketidakadilan, belas kasih, kesetiaan butuh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan itu adalah kasih itu butuh pengorbanan. Berarti kalau saya merasa bahwa suami saya yang dapat ketidakadilan, saya berarti dapat keadilan kan? Berarti saya harus berkorban untuk lebih mengasihi suami saya. Walaupun saya merasa kayaknya nggak adil, tapi dia butuh keadilan, dia butuh belas kasih. Di situ yang artinya namanya pengorbanan. Mungkin sharing saya ini bisa menjawab pertanyaan ibu bapak. Mungkin ada yang merasa, aduh kayaknya gue udah baik nih sama menantu gue nih, gue udah baik bla 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 bla. Tapi kenapa menantu gue masih jahat? Atau kenapa suami saya masih jahat? Atau kenapa anak saya masih kurang ajar sama saya? Kita nggak tahu. Coba nanti malam sebelum tidur tanya sama Tuhan. Tuhan, ketidakadilan apakah yang harus aku berikan kepada sesamaku dan kepada Engkau? Belas kasih apakah yang harus aku kasih kepada sesamaku dan saya nggak tahu? Atau kesetiaan apapun, apakah yang harus saya kasih? Kesetiaan. Di sini saya masih bahas ketidakadilan, udah jelas semua tadi ya, ketidakadilan. Nanti malam tanya Tuhan, kira-kira nih saya yang diperlakukan tidak adil, atau mungkin pasangan saya, atau mungkin anak saya, atau menantu saya, atau pegawai saya yang harusnya saya berikan keadilan. Saya udah cukup keadilan dari Tuhan. Ibaratnya kita harus pikul salib. Seperti Paulus bilang, Tuhan sembuhin aku, kenapa sih? Sakit banget aku, ada duri dalam daging. Tuhan bilang apa? Ini kan kejadian suami saya kayak duri dalam daging. Saya harus lebih mengerti dia, karena masa lalu dia bukan dia nggak bisa berdamai, tapi itu karena masa lalu dia bisa disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Tapi dalam proses penyembuhan itu pasti ada satu proses di mana kita dibutuhkan pengorbanan untuk mengasihi. Ketika Yesus mau mati untuk kita semua, dia berikan anugerahnya untuk kita. Ada proses nggak yang dilalui Yesus? Ada. Dia pikul salib itu, dan kita harus pikul salib itu malam hari ini. Saya harus memikul salib ini. Saya cuma minta. Tuhan bilang ke Paulus apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu seperti duri dalam daging. Itu juga duri di dalam daging saya. Saya harus minta kekuatan sama Tuhan
untuk bisa memikul salib ini. Kalau kita bisa memikul salib ini bersama Tuhan, maka keadilan itu bisa kita berikan. Belas kasih. Tuhan Yesus sudah capek ngajar murid-murid, tiba-tiba ada orang sakit, murid-muridnya marah kan, udah minggir, Yesus sudah capek. Tapi begitu Yesus lihat, timbullah belas kasihnya. Jujur hari ini kalau bisa bolos saya nggak kesini, capek banget gitu ya. KRK tuh dan nyiapkannya kan lama ya, apalagi seminggu tuh speednya tinggi terus ya. Mana umur saya kan udah nggak muda lagi ya, tapi tetap aja jiwa muda karena saya ngurusin. Oh iya, saya mau kasih tahu saya sudah 25 tahun. Kita punya yayasan namanya Manusia Indonesia Baru, Men in Black, bukan Men in Black MIB, Manusia Indonesia Baru. Kita mengurus anak-anak drugs addiction and all addiction. Sekarang yang banyak pornografi, seks online, judi online, pinjol dan lain sebagainya. Itu kalau ada yang bermasalah, kita ada websitenya. Kemarin juga di KRK setelah ada bannernya, boleh menghubungi kita ke websitenya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Jadi saya sama suami saya ada rekan-rekan udah 25 tahun berkecimpung di bidang ini. Dan akhirnya saya berhenti jadi lawyer karena Tuhan yang suruh. Sebenarnya enak jadi lawyer ya, tapi Tuhan suruh saya untuk ngurus mereka ya sudah. Tapi suami saya tidak menarik. Nah itu belas kasih. Kalau dibilang belas kasih, Tuhan Yesus memberikan belas kasihnya ke orang-orang yang hina. Ke anak-anak saya yang jatuh di dalam narkoba. Dan kemarin pagi satu anak rohani saya meninggal dunia di Bogor akibat side effect obat-obatan yang pakai. Mati dalam keadaan bertobat, dia sudah ngaku dosa, sudah perminyakan, mati karena HIV/AIDS. Meninggal tadi malam. Saya nggak sempat ke Bogor karena lelah banget, jadi utusan yang saya utus di sana. Nah, itu Tuhan mengangkat orang-orang di titik terendah. Tuhan Yesus memberikan belas kasihnya kepada orang-orang yang dilumpur dosa, yang harus kita berikan belas kasih kepada orang-orang yang dilumpur dosa itu. Itulah Yesus, karena Yesus memberikan anugerahnya yang besar banget buat kita. Ya. Sering kita di dalam pelayanan, di dalam keluarga, kita tidak memberikan kasih. Mungkin di sini saya nggak tahu, mungkin tim di sini bisa melihat ada isi buku tamu mungkin tiap minggu. Mungkin ada orang yang sering datang tiba-tiba nggak datang, itu mungkin perlu dipertanyakan. Mungkin ada tim pemerhati tanya ada apa. Kalau zaman sekarang tuh banyak orang yang ngumpet karena nggak ngerti. Mereka sulit ekonomi dan mereka diiming-imingi. Ini pasien-pasien yang banyak di kami, mereka terpaksa pinjam-pinjol. Ibaratnya zaman dulu orang narkoba belum banyak penyuluhan sehingga mereka namanya korban. Nah sekarang pinjol itu banyak yang korban, mereka nggak ngerti gitu loh. Mereka banyak sekali yang ngerti. Mungkin teman-teman di sini bisa datang, bisa memberikan kekuatan. Dengan kita memberikan belas kasih, kita memberikan mereka pengharapan, kita memberikan mereka kekuatan, kita memberikan sesuatu. Ini loh ada kasih dari Tuhan. Itu adalah komitmen kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita pelayan Tuhan loh di sini. Mau suami, mau istri, mau tim, mau bukan tim di sini adalah pelayan Tuhan. Peduli dengan satu sama lain. Pasti ada gesekan-gesekan, pasti suami istri aja ada gesekan, apalagi di dalam komunitas, di tim sini nggak ada gesekan ya? Di tim saya mah ada gesekan. Tapi ya justru di dalam gesekan itu buat apa terjadi? Di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, suami istri ada kekurangan, ada kelebihan ya. Di dalam ketidaksempurnaan itu ada kesempurnaan yang Tuhan akan berikan. Ketika kita datang menghadap Tuhan di dalam ketidaksempurnaan, maka kesempurnaan itu akan Tuhan persatukan. Kalau nggak ada gesekan, kita nggak go to the next level. Semakin ada gesekan, jangan kira kita ngadain KRK segala macam nggak ada tiba-tiba yang tersinggung, ada. Tapi namanya anak Tuhan begitu tersinggung, terabas terus, ya kan? Terabas, kenapa? Kalau kita nggak terabas, setan yang menang. Benar, kalau kita nggak terabas, setan yang menang. Setan itu tahu kalau proyek ini akan berhasil. Ketika komunitas Santo Agustinus mau berhasil tim ini, dia akan bikin masalah demi masalah. Mau ada retret dibikin masalah, mau pengen dalam hari ini dibikin masalah, ada aja masalah. Tapi terabas terus. Kita punya malaikat Santo Mikael. Di situ ada kesetiaan. Kesetiaan itu adalah satu komitmen, janji kita. Sekali kita janji sama Tuhan melayani, sampai mati kita harus melayani. Karena Yesus pun sampai mati melayani. Itu adalah inti dari Matius 23 ayat 23 sampai 26. Jangan pura-pura di luar cawannya bagus, ayat 24-25 kan. Cawan luarnya dibersihin, penampilan dulu senyum, dalam hati Gus tuh kalau buat tonjok itu kan nggak bisa kayak begitu kan, nggak bisa kan. Kata Tuhan apa kata Tuhan? Kita harus kuduskan. Sebelum Albert nyanyi pasti dia ada doa pribadi, Tuhan kuduskanlah hati ini ya kan, supaya aku boleh layak di hadapanmu, layak melayanimu. Cawan dalamnya
suaminya dulu dibenerin. Ada suami istri pergi ke gereja kayaknya kudus banget ya ke gereja ya. Hari Senin dia nulis. Ya, dia pergi ke pelacuran, dia pergi ya kan cewek aja, bukan cowok aja, cewek pun sekarang seperti itu. Ada satu angkatan wanita diberkati, saya nggak tahu begitu saya nyampe di depan itu belum mulai sesi, baru mau sesi saya kebetulan. Saya kayak mau muntah gitu, mau muntah baru di depan situ. Saya bilang aku kayak saya merasa kok banyak Regina gitu loh. Ini di bagian perempuan ya, perempuan zaman kinian. Terus saya ajak salah satu pembicara, saya nggak bilang saya ngerasa ada banyak perjinan. Coba lah lo masuk ke ruangan deh, apa sih yang lo rasain? Dia juga mau muntah. Pas lagi sharing di sesi, dengan bangganya sekelompok wanita keluarga muda yang baru punya anak masih SD, SMP, dengan bangganya mereka tuh sering nonton pornografi. Ada yang main sama pikinya, mereka ikut fitness, mereka main sama pikinya, ada yang satu hari mesti main 5 kali, soalnya main 5 kali dengan pikinya. Itu gimana gak berasa Regina? Zaman sekarang bukan hanya pria-pria aja yang nakal, tapi perempuan pun banyak yang nakal. Seperti itu. Di sini dibutuhkan, ayo kita berikan kasih kita berikan komitmen kita ke Tuhan. Komitmen itu adalah janji kita. Oke, saya mau jadi tim pelayan, saya harus komit. Jangan besok lo nyanyi ya, giliran nggak nyanyi dia nggak datang. Cuma tugas doang kan. Sorry, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Jadi komitmen kita untuk melayani Tuhan, ayo. Komitmen kita untuk kita kawin, komitmennya ke siapa? Ke Tuhan. Itu janji di hadapan Tuhan. Jadi benar-benar kita harus pertahankan dengan komitmen yang penuh kesetiaan. Itu aja. Malam hari ini saya mau ajak ibu bapak. Saya cuma mau pasang lilin di sini. Kebetulan saya datangnya tadi telat. Enggak tahu di tempat bawah. Saya bawa lilin kecil-kecil. Nanti di sebelah sini ada lilin. Nah, nanti dinyalakan lilin yang kecil itu. Saya nggak bawa karton. Di tengah-tengah ini, saya cuma mau bentuk hati aja. Lilin kecil tolong dinyalakan, taruh di sini, kita bentuk hati. Hati ini adalah menandakan hati kita dengan hati Yesus bersatu. Kita boleh bilang sambil kita naikkan hati pujian, kita boleh bilang lilin ini aku persembahkan untuk aku mengasihi Tuhan misalnya. Atau lilin ini aku mohon minta sama Tuhan supaya aku mempunyai belas kasih. Kita boleh minta sama Tuhan. Atau kita bilang, Tuhan lilin ini aku persembahkan, aku mau memberikan keadilan untuk anakku. Karena aku selalu membeda-bedakan anakku yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Aku suka beda-bedain, gak adil Tuhan. Saya memberikan lilin ini untuk keadilan untuk anakku. Ngomong aja di dalam hati, terserah. Entah itu kesetiaan, entah itu keadilan, entah itu belas kasih. Nanti mungkin di sana aja satu, di sana satu. Nanti sambil bawa lilinnya boleh ke sini. Kita naikkan pujian, mungkin mau dibuka. Dibagiin bro. Belum. Nyalain di sini. Oh, nyalanya di situ. Nanti setiap orang ambil satu-satu nyalain ke sini. Jadi nanti tolong setiap orang subuhnya berdiri sendiri. Ini subuhnya nempel. Ini subuhnya ada. Nanti nyalakan. Silakan bentuk hati sendiri. Nanti bentuknya hati. Saya kasih aja di ujung satu ini biar tahu dulu ya. Mengalir kepada kita. Kita melalui Roh Kudus malam hari ini. Biar Roh Kudus mengubah hati kita. Kita katakan, Roh Kudus, aku rindu untuk Engkau berikan aliran Roh-Mu kepadaku. Dan biarkan nyala api ini adalah nyala cintaku kepadamu. Boleh matikan lampu sebagian, kita menaikkan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini Tuhan. Engkau jamah hati anak-anak-Mu saat ini. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh-Mu Tuhan.
Kami tidak dapat memberikan pengorbanan kami tanpa bimbingan dan tuntunan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang gratis Engkau berikan kepada kami, untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak diperlakukan dengan adil Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah, tetapi di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, Engkau tidak mengambil rupa Allah, tetapi Engkau mengambil rupa hamba Tuhan Yesus. Engkau diperlakukan tidak adil. Harga diri-Mu dicabik-cabik Tuhan. Engkau ditelanjangi oleh karena dosa-dosa kami. Ampuni kami Yesus. Biarlah hati kami yang rindu malam hari ini seperti tanah yang kering. Tanah hati kita yang kering malam hari ini biar dibasuh oleh Tuhan. Minta Roh Kudus membasuhnya. Boleh tim singer bantu. Gairkan tanah kering yang merindukan air. Basahi kami dengan air surga, Roh Kudus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
yang kita nyalakan malam hari ini, dia membakar roh kita malam hari ini. Tuhan, ini hati anak-anak Tuhan Yesus. Ini ungkapan hati anak-anak Tuhan. Ini kerinduan mereka Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Nyalakan api roh-Mu di dalam hati mereka Yesus. Jesus, thank you Lord. Ini ungkapan hati anak-anak-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Ini kerinduan mereka Tuhan. Kau dengar malam hari ini lewat api yang mereka nyalakan Tuhan. Kau dengar hati mereka Tuhan. Yes, my Lord. Thank you Lord. Tuhan, dengar ungkapan hati kita malam hari ini. Percaya dengan iman. Api cinta yang kau nyalakan di depan ini adalah ungkapan cinta dan permohonan-Mu. Tuhan, dengar malam hari ini. Ada yang sakit di tempat ini, ada yang sakit di tempat ini. Nyalakan api-Mu. Tuhan akan menyembuhkan engkau dengan kuasa darah-Nya. Lewat api cintanya dia sembuhkan engkau malam hari ini. Saya merasa ada yang sakit pada perutnya. Terus mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan. Boleh masuk di dalam. Dia ada di sini terus, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kuasa Roh Kudus. Dia dengar doa kita semua malam hari ini. Dia tahu api cinta kita malam hari ini. Pulihkan anak-anak di tempat ini Tuhan. Pulihkan anak-anak di tempat ini Tuhan. Tuhan, saya merasa ada seorang ibu yang sedang berdoa untuk putrinya Tuhan. Biarkan lewat api yang dia nyalakan malam hari ini Tuhan, ada pemulihan antara ibu ini dengan anaknya Tuhan. Tuhan, pulihkan hubungan mereka Tuhan Yesus. Dekat anak ini Tuhan Yesus. Dekat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Tuhan akan membukakan suatu pekerjaan baru bagi anaknya di tempat ini. Ada seseorang yang membutuhkan pekerjaan di tempat ini. Dia akan memberikan kau pekerjaan yang baru. Tangkap dengan iman. Tangkap dengan iman malam hari ini. Dia akan memberikan pekerjaan dan rezeki yang baru untukmu. Tuhan, ini api permohonan kami Tuhan. Thank you Lord. Kau lihat Tuhan.
berbentuk hati cinta anak-anakmu malam hari ini di tempat ini Tuhan. Ini adalah keindahan hati mereka yang Kau lihat Tuhan. Mereka sudah menabur api cintanya malam hari ini untukmu Tuhan. Engkau yang tahu isi hati anak-anakmu di tempat ini. Tidak ada yang terlewat satu persatu, dari mulai umat sampai pada tim semuanya Tuhan, dan kami semua yang ada di sini Tuhan. Engkau dengar Tuhan. Hamba percaya tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Dan Kau terus bekerja dari tadi. Kau akan memberikan pekerjaan yang baru bagi anak-anakmu. Ada 2-3 orang yang membutuhkan pekerjaan yang baru, dan Tuhan akan memberikan itu. Dan Tuhan minta ketekunan dan kesabaranmu. 2-3 orang anaknya akan diberikan pekerjaan yang baru. Yang sakit pada kepalanya boleh pegang. Saya merasa ada yang sakit pada kepalanya, pada ulu hatinya, pada rahimnya, dan pada payudaranya malam hari ini. Tuhan mau menyembuhkan kau. Jangan takut yang buat sakit prostat. Ya makanya tak kesakit Yesus. Sekiranya masih karena. Habis ini engkau pergi ke laboratorium. Engkau cek PSA-mu. Mulai malam hari ini berkatakan kepada Tuhan, PSA-ku untuk prostatku normal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya merasa ada yang sakit pada jantungnya. Katakan pada jantungmu saat ini, dengan kuasa darah Yesus. Saya percaya malam hari ini Yesus ada di tempat ini. Dengan darahnya menyembuhkan jantungmu menjadi normal. Tidak ada koroner ataupun penyumbatan. Tidak ada kekhawatiranku lagi mengenai jantungku ini. Lenyap dengan kuasa darah Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Saya merasa ada beberapa yang dilanda kekhawatiran di tempat ini. Kegelisahan akan hidup hari esok. Kegelisahan, kekhawatiran akan makan dan masa depan hari esok. Tuhan dengar malam hari ini. Dia tidak tinggal diam. Bahkan ada yang sedang berdoa untuk cucunya. Cucumu ada di dalam kendaliku dan masa depannya ada di dalam aku. Untuk yang khawatir akan hari esok, Tuhan tetap menggendong kau. Tidak satu butir pun beras akan kurang di tempatmu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati persekutuan Agustinus ini, Santo Agustinus. Engkau memberkati semua umatmu yang hadir, baik pun yang tidak hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati mereka lewat api yang mereka nyalakan di lilin ini. Biarlah api cinta rohmu bekerja dahsyat mulai saat ini di dalam roh mereka masing-masing. Sampai mereka nanti tiba di rumah, Engkau banyak berbicara kepada anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hamba sudah menyelesaikan tugas hamba malam hari ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa bersama dengan Roh Kudus di dalam kemuliaan Allah Bapa. Bunda Maria Santo Yosef, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita sekali lagi beri sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita semua seperti kata Glenn tadi, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan dari pandangan Tuhan. Kasih-Nya yang Dia menyatakan dalam seluruh hidup kita. Dan kita percaya bahwa saat ini juga hidup kita tidak lagi sama. Hidup kita tidak lagi dikungkung dengan segala kekhawatiran, segala dosa-dosa kita. Kita semua akan dibebaskan. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersaksi. Kita kasih kesempatan. Ini saatnya untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita bagi kami semua, sangat melengkapi. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang mau beri kesaksian. Silakan di depan. Terima kasih Ibu Eni. Tadi saya
Ya, baik. Saya tadi benar-benar tersempat saat Ibu yang menyebutkan ada seorang ibu yang berselisih dengan istrinya. Saya langsung angkat tangan. Karena beberapa minggu yang lalu saya berseteru dengan saya ternyata luka batin dia saat saya pernah tampar tangan pipinya dia itu ternyata masih membekas. Saya pikir sudah hilang saat saya ajak dia pergi ke konselor Sekina. Ternyata masih membekas dan dia histeris sekali, teriak-teriak, marah dan mengatakan saya keras kepala. Hanya mama maunya memaksakan kehendak mama terus sampai dia bergetar, dan saat dia bergetar badannya itu saya ketakutan juga, takut kalau dia stroke gitu. Saya berdoa saja, kebetulan medali Sator ini juga pernah itu sudah ada di saya, jadi saya cuma pegang ini medalinya. Apa ketakutan gitu ya, dan terus sudah seminggu kita seleksi maju. Jadi emak sama anak kagak ada sapa-sapaan, kagak ada ngomong-ngomongan, emak jutek, anak juga jutek gitu ya. Sampai saya bilang sama suami saya, Pak, kamu gak ada usaha mendamaikan kami. Kan si emak egois juga, anak juga pasang badan juga masih jutek ya. Saya juga takut negur dia juga mungkin takut negur saya ya. Mas saya lewat orang ketiga kan, kata Yesus juga gitu kan. Kalau kita berselisih kita minta orang ketiga gitu. Jadi saya minta ke suami saya, nggak ada niatan mendamaikan saya sama anakmu. Ya kan nunggu waktu ya. Suami saya bilang nunggu waktu. Ya udah saya nunggu aja sampai suatu waktu cuma mulai lah. Mah cuma satu kata, Mah udah pulang. Ya baik. Ya cuma satu kata sampai kemarin pun, dan saya menghibur diri sendiri, kok jadinya saya juga agak spirit dengan situasi yang belum bisa akrab gitu ya, belum bisa membuka hati lagi. Saya punya ketakutan sendiri kalau saya udah ngomong, saya kebetulan temperamen juga, jadi saya belum bisa mengendalikan emosi nih. Takutnya nanti saya ngomong lagi, ngajak ngomong, saya naik darah lagi, emosi lagi. Gimana ya caranya? Atau jangan-jangan saya ngomong dikit dia juga jadi gemetar-gemetar gitu, saya juga takut lagi gitu. Jadi ada sedikit ketakutan yang membuat kami menjaga jarak. Jadi yang terjadi adalah ya dua patah kata saja cukup gitu ya. Jadi hai ya gitu aja. Nah ini yang tadi disebut sama Ibu Emi, jadi saya agak sedikit tersentak, dan si Maria juga sentuh pundak saya, pegang sendal saya, dan saya memang mencurahkan hati untuk kuasa Tuhan untuk bekerja supaya kami boleh aman. Jadi ya tadi waktu menaruh lilin itu juga saya hanya meminta satu tolong hangatkan kami. Saya boleh jadi ibu yang menghangatkan anak-anak, karena anak-anak tuh kayaknya protes terus gitu ya. Mama ini sibuk, masa sibuk apa ya? Saya juga sudah mengendalikan diri supaya tidak terlalu sibuk gitu ya. Tapi anaknya juga pulangnya jadi malam saya udah lelah, udah mau tidur gitu. Jadi komunikasi kita juga agak jarang gitu ya begitu. Ada WA group juga saya kesal. Saya WA group itu hanya saya yang morning gitu ya. Morning WIPA, dan sudah saya punya singkatan buat anak saya WIPA, Yobel Pipi Eva gitu. Morning WIPA gitu ya. Papanya juga sih, gitu, morning papa dan gitu. Tapi yang jawab juga cuma satu, kadang nggak dijawab gitu ya. Terus ajakan portal sangka juga cuek-cuek aja gitu, tapi ya berangkat sih gitu, cuma nggak ada respon gitu. Mau kemana belum aja, nggak ada respon. Sampai emak nih kadang-kadang naik darah nih, ini gimana sih nggak ada respon gitu ya. Sampai akhirnya kemarin pas puncaknya saya juga udahlah, saya keluar aja, dan saya bubarin ini grup, saya bilang gitu kan. Delala ya, bukan itu ya, saya bukan admin ya, admin si gitu. Terus ya kayak malu sendiri gitu ya, saya tunggu 1 kali 24 jam ya, nggak ada yang nanggapin gitu kan. Saya bubarin ini grup, buat apa? Nggak ada komunikasi cuma searah, saya bilang. Udah ternyata saya lihat gue bukan admin ya. Terus ya udah saya akhirnya mengundurkan diri sendiri, saya keluar aja gitu.
kebetulan memang ada satu lagi HP yang lama yang masih ada di situ, jadi saya masih bisa pantau lah isinya apa gitu. Cuma ya kembali lagi itu keegoisan kami sebagai orang tua kadang-kadang memang mau banyak maunya juga di saya nih ya, jadi saya memang harus berbuat gitu. Tapi ya sebagaimana orang tua kan pastinya maunya anak-anak itu dalam kondisi baik dan kita memastikan bahwa anak itu dalam kondisi yang aman gitu. Itu gara-gara satu software. Anak saya marah sama dia itu karena software. Pakai software, beli software, mau coba software, kagak ada konsultasi sama semak gitu. Jadi ya, saya kaget pagi-pagi saya langsung ada, lu pakai software, beli software di mana? Gitu lah marah-marah gitu kan. Masa mau pergi ke pasar lu pakai software gitu kan? Saya kan juga takut kan. Ya urusan dengan pasar dengan tempat yang kurang higienis gitu ya. Ternyata dia hanya coba-coba, bukan memang pakai sepanjang si pekerja di pasar sendiri. Tapi komunikasi yang buruk antara kami, sehingga itu menjadi salah paham yang numpuk juga tidak diselesaikan atau penyelesaiannya yang ngambang gitu, nggak tuntas gitu. Ya ini menjadi satu refleksi kita bersama supaya kita bisa membangun komunikasi lebih efektif. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin waktunya ada lagi ya. Kalau ada lagi nanti 2 minggu lagi. Ya, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sungguh-sungguh meneguhkan kami dan mengingatkan kami kembali akan kasih yang mula-mula. Kasih ketika kami berbalik kepadamu, kasih ketika Engkau menemukan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat kami mengenang kasih yang sudah Kau berikan bagi kami, mampukan kami Tuhan untuk dapat mengasihi suami, istri, anak-anak, dan juga sesama kami di dalam pelayanan di komunitas persekutuan doa ini, agar kami mengingat betapa Engkau mengasihi kami dan memampukan kami Tuhan, karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami, agar kami boleh belajar daripada kasih-Mu, kasih-Mu yang tanpa syarat, kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang selalu merangkul kami di saat kami menjauh dan tidak melihat, tidak menghitung lagi kesalahan kami. Saat kami nyatakan berbalik kepadamu, saat itu juga Kau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas kerahiman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga bawa Ibu Emi Tuhan, Kau yang sudah memakai beliau dengan luar biasa. Kau pakai dia Tuhan. Lebih heran lagi, banyak orang yang akan dia sentuh Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, melalui anak-anak rohaninya. Setiap orang-orang yang dia jumpai Tuhan boleh mengalami kasih-Mu dan boleh melihat Engkau, melihat terang-Mu di dalam seluruh kehidupan Ibu Emi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati seluruh pelayanannya Tuhan, dan berkati kami yang sudah malam ini mengalami cinta-Mu Tuhan, agar kami pulang dengan membawa sukacita surgawi. Kami boleh membagikan itu kepada orang-orang yang kami sayangi. Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum memberikan. Tapi Kau lihat terlebih hati kami yang ingin memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Kau berkati Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berikan hanya kepada-Mu, dan kami mau terus Tuhan terhubung dengan Engkau, melekat kepada Engkau, sehingga kami ingat bahwa kasih-Mu lah yang selalu mengubah seluruh hidup kami. Amin.
semuanya bawakan kewarnaan dan doa bersama. Semuanya merasakan sentuhan. Amin. Oke, saya ingin berkenalan dengan teman-teman kita yang baru pertama kali datang di sini. Ada Bapak Petrus yang mana ya? Oh, ini Bapak Petrus dari Bapak bisa kenalan dari lingkungan mana Pak? Dari Serti. Kayaknya saya kenal nih Pak. Kalau kita ini sepelayanan Prodiago ya Pak? Baru mulai dia kan nanti. Nanti tunggu pelatihan. Masih Prodiago. Puji Tuhan. Ini ada lagi saya kayaknya kenal. Coba, tapi teman-teman pasti banyak yang belum pada kenal ya. Kita pada mau kenalan. Saudaraku ini Bapak Rudi dan istrinya Bu Maura ya. Boleh berdiri coba kasih kita boleh wajahnya mana? Nah, ini kemana Pak? Dari Markus. Terima kasih. Kami dari lingkungan Markus Abu. Kebetulan saya juga karena ya. Sebenarnya udah tahu lama, cuma kemarin suruh datang. Ya, mudah-mudahan terlanjut. Karena bagus. Ya. Dari memang sudah kepengen karena saya si aku boleh dong lihat-lihat ke utara dan juga ya si aku bulan suami bisa juga ini ya luar biasa lomba Duduk kembali. Terus ada lagi Widya Putra. Oh ini. Ya, dari lingkungan media lingkungan. Ya, kita pertama kali baru ikut ini. Ya, dari KEP sebenarnya udah lama tapi pada hari ini kita bisa pulang ke Oke, kesannya gimana? ya, luar biasa. Satu lagi, Plato. Ini kan, coba kita kenalan dulu. Ya, terima kasih. Saya dari lingkungan Immanuel Tam. Ya. Ya, tadi lingkungan di grup. Begitu saya panas, ada yang ikut kalian jawab. Ya, jadi saya datang ke sini jujur saja saya bingung tadi. Ngapain saya ke sini? Ya itu cuma saya lihat karena ini ada saya kenal. Dari itu selalu apa kenal juga? Enggak, cuma dulu saya kenal ini. luar biasa. Terima kasih Pak Plato. Dan satu lagi. Oh, sudah. Apa itu sudah? Itulah Pak. Kalian pernah dengarkan ada banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Termasuk Bapak yang dipilih salah satu. Betul kan? Berarti mengenal tuh Bapak hari ini. Jangan kemana-mana Pak. Di sini tuh nanti Pak ya. Nanti ya. Tanggal 23 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk pewarta kita Ibu Emi Jun yang malam hari ini sudah memberikan pewartaan dan juga mengajak kita berdoa bersama dan beliau juga memberikan doa untuk kita semua. Terima kasih Bu Emi. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya. Pastinya sudah tidak berantem lagi sama suami atau masih kadang-kadang suka ini. Oh besar ya. Saya kan ini antara notaris dan pengacara ya Bu ya. Saling senjatanya apa hukum semua soalnya pasal semua ya luar biasa. Saya pengen dengar sekali itu adalah Udah mau ngomong udah hukum. ini anak yang Berapa udah hafal. oh sama oh oke Tuhan berkati semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah berpartisipasi pada tim multimedia dan sound. Ada Bro Yosef di sana, Bro Andres, Isabella, Bro Simon, sakit-sakit masih datang. Terima kasih ya Bro ya. Untuk teman-teman di ini sudah Mariana, untuk tim konsumsi terima kasih sudah datang. Kebanyakan udang jahe. Terima kasih.
Juga diucapkan terima kasih untuk pengalaman ini Alberta bersama teman-teman Sigar, Kristina, Wawa, Hita, Dato, Gus, Teguh, lupa juga di sana yang dulu berdiri kayak kali-kali. Ya, sebelum lagi terima kasih atas pelayanannya. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk semua yang datang malam hari ini, Tuhan memberkati. Dan kita akan bertemu kembali tanggal 23 bulan September nanti. Karena kita kan masih ada acara novena salib suci ya, dari tanggal 5 sampai 14. Jadi biasanya di minggu kedua kita ada persekutuan doa, mungkin yang baru datang malam hari. Biasanya kita persekutuan doa adalah di minggu kedua dan keempat. Lalu berhubung kita ada novena salib suci dari tanggal 5 sampai 14. Jadi kita hanya bisa adakan di bulan September hanya sekali, yaitu tanggal 23 nanti. Nanti kita akan blessing juga di ketua-ketua lingkungan dan di lewat komsos gereja juga acara ini berikutnya. Ya, itu saja. Ada tambahan lagi? Untuk ada tambahan? Oh, dia ada tambahannya. Oh ya, untuk bisa syukuran besok di Santa Maria. Kalau Bapak Ibu terpanggil mau datang, kalau ada waktu silakan. Kan nggak ada salahnya ya bersekutu ya dalam Tuhan ya. Kita dengan teman-teman di Santa Maria ya. Ada nanti dengan Romo Dismas dan Romo Salto yang akan bersebelahan dan bersebelahan. Jadi perayaan sebut hari ulang tahun PKK Santa Maria yang ke-45 tahun. Ya, kalau teman-teman mau datang ke sana nggak dipungut biaya, datang aja, belanja nanti dari kasih diajak makan bersama. Ya, kasih makan sama diajak makan bersama. Oke, ada lagi Bu Tuti, ada buat ini ada tambahan lagi? Ada ya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tergerak yang mau kontribusi untuk snack, bisa hubungi Bu kami di sana yang pakai kaos merah itu untuk PD selanjutnya tanggal 23 mungkin mau berkontribusi snacknya silakan hubungi saja nanti. Kita akan tutup pertemuan malam hari ini karena malam sudah semakin larut. Mari kita semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa surgawi, dan tidak mulut ini mengucapkan puji dan syukur, terima kasih. Begitu banyak berkat kebaikan Tuhan hatimu pemeliharaan sampai detik ini Tuhan, Kau masih menyertai kami semua dalam ruangan ini. Dan jika kami akan mundur dari ruangan ini Bapak, mohon perlindungan kami di perjalanan, juga bagi keluarga kami bersama timnya Ibu Leni Jun, sertai mereka sampai tiba di rumah selamat kami semua, dan apapun yang kami rencanakan untuk pekerjaan kami, karya-karya pelayanan kami esok Bapak, kami taruh di atas tangan-Mu, biar Kau yang bantu, Kau yang pimpin kami menyelesaikan semua urusan-urusan kami esok hari. Akan percaya Tuhan, kami akan selalu dipenuhi dengan segala yang kami butuhkan, karena kami milik Tuhan yang hidup. Nah, di dalam nama Putra kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Dia berkata, ini dan sepanjang masa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Bapak Ibu semua, pada saat tadi kita sudah maju, kita sudah minta tajuk keadilan, belas kasih, kesetiaan. Kita percaya saat ini juga kita sudah menerimanya. Amin. Pada saat kita sudah menerima apa kata Ibu, kita harus bagikan, betul? Betul. Ya, mari kita nyanyikan musik ini supaya langkah kita mau komitmen untuk setia melayani Tuhan. Foto ya, Miss. Dengarkanlah suara
Kita